Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji talqin ushulil aqidah lil ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita telah masuk di masalah yang terakhir, di masalah yang ketujuh dari pembahasan cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masalah yang ke-6 sudah kita bahas tentang makna la ilaha illallah. Ini sudah kita terangkan ya, walaupun ringkas. Dan beliau punya buku yang lain lagi seputar dari makna la ilaha illallah. Beliau bahas lebih detail di situ ya. Beliau terangkan dengan dalilnya. Walaupun di sini beliau sudah bawakan juga dalil satu ayat. Ya. Dari ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Itu ayat di surah Az-Zukhruf. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali siapa yang menciptakan aku. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di kitab Ma'na la ilaha illallah, beliau bawakan ayat yang lain. Ayat di surah Ali Imran. Nanti kita akan bahas mungkin di tempat yang lain ya. Baik. Dan dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi ini di surah Az-Zukhruf ini, itu jelas sekali menjelaskan tentang masalah dari penafsiran la ilaha illallah, menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim. Beliau berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaumnya ketika itu. Nah, illa alladzi fatarani, kecuali siapa yang menciptakan aku. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan ayat setelahnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dijadikanlah kalimat itu kalimat berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah, dan menetapkan bahwasanya Allah yang disembah semata itu merupakan kalimat yang senantiasa akan ada pada keturunan beliau dari para nabi dan rasul, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas dari penafsiran ayat ini. Dan terdapat padanya dari penetapan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, penjelasan agama beliau ini mirip dengan agama Nabi dan Rasul selainnya, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Dalam artian agama tauhid, agama Islam yang bermakna umum. Ya, ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk terikat kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Baik. Ini dari agama Nabi Ibrahim, dan itu juga yang diwarisi oleh para nabi dan rasul setelahnya sampai pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian juga sudah diterangkan dari faedah ayat ini, ya, wajibnya seorang itu dia berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah. Ada berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu akan diterangkan mungkin di pembahasan lain di mana la ilaha illallah di buku yang lain. Beliau akan terangkan di situ ada syarat-syarat la ilaha illallah ini. Ya. Yang kesimpulannya kan syarat itu ada 8 syarat ya. Yang pertama dia ilmui kalimat tersebut. Yang kedua dia meyakininya, tidak boleh dia ragu. Dia ilmui, tidak boleh dia jahil. Dia meyakininya, tidak boleh dia ragu. Kemudian yang ketiga dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian yang keempat dia jujur, dibenarkan kalimat itu. Tidak boleh dia dustakan. Nah. Kemudian yang kelima syaratnya dia cinta pada kalimat itu. Tidak boleh dia benci. Kemudian yang keenam, ya, dia tunduk terikat. Ya. Nah. Tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketujuh, dia menerima kalimat tersebut. Tidak boleh dia tolak. Nah, syarat yang ke-8 diterangkan di sini. Di ayat yang telah kita bacakan. Ya, dia mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Itu dari penafsiran la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar, dengan hak. Ya. Itu dari mana la ilaha. Disusul dengan illal ladzi fatarani. Kecuali ya kata beliau kan sudah kita bahas ya, hadza dalilu an-nafyi. Ini dalil penafian. Ya, menafikan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun illal ladzi fatarani, ini kata beliau dalil penetapan. Dalil apa? Penetapan. Nah, kecuali hanyalah Allah yang telah menciptakan aku. Ya, baik. Dan sudah dibahas mungkin di tempat yang lain juga ya. Seorang ketika dia mengakui Allah yang mencipta, itu mengharuskan dia agar mengakui Allah yang disembah semata. Allah yang disembah semata. Tidak ada syarikat baginya. Sebagaimana Allah tidak ada syarikat dalam penciptaan alam semesta ini, maka tidak ada syarikat juga bagi Allah dalam uluhiyahnya, dalam peribadahan kepadanya. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tafsir la ilaha illallah. Ya, banyak ayat-ayat seperti ini ya, tapi kita tidak menjelaskan karena beliau hanya bawakan satu ayat dan mungkin akan dirinci di tempat yang lain di kitab mana la ilaha illallah. Baik. Dan sekarang kita masuk di masalah yang ketujuh. Kata beliau rahimahullah taala, ini beliau akan terangkan tentang perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Di sini kita akan bahas tentang masalah tauhid itu apa. Baik, kata beliau rahimahullah, fa idza qila laka ish al-farqu baina tauhidil rububiyyati wa tauhidil uluhiyyati faqul tauhidur rububiyyati fi'lur rabb mithl khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati wa inzalil matar wa imbatin nabat wa tadbiril amur ya wa tadbiril umur wa tauhidul uluhiyyati fi'luka ayyuhal abdu mithlu du'ai wal khawfi wal raja'i
wa tawakkuli wal inabati wal raghbati wal rahbati wan nadri wal isti'adzati wal istighatsati wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati. Baik. Kata beliau, dan jika dikatakan kepadamu apa perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya, jadi sekarang mulai masuk menjelaskan apa itu makna tauhid, ya. Dan ini dari fase-fase dari tahap seorang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penjabaran dari makna-makna ibadah yang sudah kita bahas, ya, di masalah keberapa dulu? Masalah keempat di sini, ya. Baik. Karena di antara makna ibadah adalah seorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka katakanlah tauhid rububiyah itu adalah perbuatan Rabb. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti Allah yang Maha Mencipta. Ya. Atau perbuatan Allah seperti yang mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tanaman dan mengatur perkara. Ini dari mana tauhid rububiyah. Jadi kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid uluhiyah, kata beliau, perbuatanmu wahai hamba. Perbuatanmu wahai hamba. Jadi dia kembali kepada perbuatan hamba itu sendiri. Ya. Kembali pada perbuatan hamba itu sendiri. Ya. Seperti doa, khauf, takut, dan raja, harapan, tawakal, inabah, kembali kepada Allah. Raghbah ini harapan yang masuk, tapi dia lebih khusus lagi. Rahbah mirip dengan rasa takut, tapi ada nilai tambah di situ. Nadar, istighatsah, ya, ini akan diterangkan nanti, ya. Dan selainnya dari jenis-jenis ibadah, dari jenis-jenis ibadah. Baik. Jadi tauhid itu kan kita bahas dulu secara asalnya, ya. Apa itu arti tauhid? Tauhid kan secara bahasa dia dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Yaitu menjadikan sesuatu menjadi satu itu saja. Itu yang dikatakan apa? At-tauhid. Jadi kalau seorang dia menjadikan sesuatu menjadi satu, dia tunggalkan, dia esakan, dia sendirikan, maka itu dikatakan dia telah mentauhidkan perkara itu. Itu makna tauhid secara apa? Bahasa. Ya, sebelum kita masuk di pembagian syekh di sini, ya. Di sini kan boleh langsung membagi rububiyah dan uluhiyah. Adapun secara istilah, ya, dari definisi yang banyak diterangkan oleh para ulama, definisi tauhid yaitu menunggalkan Allah, mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ya, dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama dan sifatnya. Ya. Itu definisi tauhid. Ya. Baik, bisa bintang. Baik. Jadi tauhid itu seperti itu, ya. Dia esakan Allah, dia tunggalkan Allah, dia sendirikan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Baik dari rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifat. Ya. Itu definisi yang masyhur, ya, yang terkenal di kalangan ulama. Ya. Dari situ akan tergambar kepada kita dari pembagian tauhid menjadi tiga, kan? Ada rububiyah, uluhiyah, dan yang ketiga nama dan sifat. Hanya di sini Syekh tidak terangkan, ya, tauhid yang ketiga. Beliau terangkan dua, rububiyah dan apa? Uluhiyah. Ya.
Tapi pada tiap-tiap tauhid tadi itu, di situ kata para ulama terkandung dua perkara. Ya, ada penetapan, yang pertama ada penafian dan ada penetapan. Ya. Bisa juga dibalik, ada penetapan, ada penafian. Pada tiap-tiap tauhid tadi itu. Ya. Jelas tadi kan sudah diterangkan definisi tauhid. Mengesahkan Allah, menyendirikan Allah, menunggalkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Ya. Berarti ada perkara-perkara khusus dalam rububiyah. Ada perkara yang khusus dalam uluhiyah, ada juga perkara yang dikhususkan dalam masalah nama dan sifat. Ya. Itu penjabaran dari tauhid. Jadi beliau terangkan tadi, apa itu tauhid? Rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dan lafaz tauhid ini bukan lafaz yang baru ya. Bukan lafaz yang baru. Dia ini lafaz yang sudah ada. Dari masa Nabi SAW beliau telah sabdakan, ya, dalam hadis-hadis beliau. Nah, dan juga dalam Al-Quranul Karim ada juga seperti itu. Ya, nah, baik. Yang paling jelas hadisnya diterangkan ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Kata beliau, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihim ila ayyuhidullah. Ya. Nah. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya awal yang kau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah, ila ayyuhidullah. Itu lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Baik. Walaupun di riwayat lain ada lafaz ya, yang lain ila dan antasyhadu an la ilaha illallah. Agar mereka bersaksi akan la ilaha illallah. Tapi lafaz yang kita bawakan tadi itu ada juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ayyuhidullah. Ya. Ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini lafaz tauhid sudah ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tauhid itu sudah dia tidak ada, nanti ada di masa sekarang, itu dari kejahilan. Ya. Dari masa dahulu sudah ada. Dalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang bermakna seperti itu. Illa liya'budu ilahan wahida. Ya. Mereka tidak diperintah agar kecuali hanya menyembah sembahan yang satu. Sembahan yang satu. Ayat yang sering kita baca di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu apa? Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Itu kan tauhid. Dijadikan Allah apa? Satu di situ. Iya. Baik. Dan ada ayat-ayat lagi yang lain kalau mau dibaca dalam masalah ini. Ya. Daripada juga ayat di surah Al-Baqarah ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah yang Maha merahmati lagi Maha mengasihi. Ya. Baik. Jadi ini antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang mana-mana tauhid dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau tadi yang sudah kita bacakan tadi itu dari riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dari Ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW utus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya. Lafaznya itu di lafaz yang lain diterangkan juga innaka
taqadumu ala qaumin min ahlil kitab. Sebenarnya kamu akan menghadapi, bertemu dengan sebuah kaum dari ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ila ayyuhidullah. Maka hendaknya awal yang kau dakwakan pada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalilnya ya dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Baik. Jadi dari beberapa dalil ayat dan hadis seputar masalah dalil tauhid. Baik. Sekarang kita masuk di definisi tauhid tadi itu, rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Di situ Syekh terangkan tauhid rububiyah itu adalah perbuatan Rabb, ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian ulama yang lain memberikan definisi tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menyendirikan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Itu definisi tauhid rububiyah. Dipahami ya? Tauhid rububiyah, kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah. Tadi Syekh terangkan di situ. Apa di antara perbuatan Allah? Ya, yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ya, menumbuhkan tanaman dan mengatur ya segala perkara. Contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diterangkan tiap-tiap dari perbuatan Allah ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an ya. Ya, ayat-ayat yang sudah sering kita hafal misalnya. Seperti tadi, anggaplah al-khalq. Allah yang Maha mencipta. Ada ayat di surah banyak di juz 30 ya. Seperti ayat di surah misalnya Al-A'la kan? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi apa? Khalaqa fasawwa. Ya. Di situ diterangkan Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Ada juga ayat di surah Al-Lail. Nah, apa ayatnya? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya. Dan apa yang Allah cipta dari laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Atau ayat yang pendek sekali ada di surah juz 30 juga di surah-surah pendek. Ayat yang pertama turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah apa itu? Hah? Surah Al-Alaq. Apa ayat pertama surah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha mencipta. Itu tauhid apa di situ? Rububiyah. Ya. Ya banyak ya kalau kita lihat ayat-ayat yang lain lagi banyak di surah-surah yang panjang sangatlah banyak. Tapi kita bawakan tadi surah-surah pendek yang sering dihafal. Ya. Kemudian yang kedua yang memberikan rezeki. Ya, ini juga ada di surah-surah yang belakang-belakang ya. Misalnya surah Al-Mulk ya, yang paling dekat surah Al-Mulk. Ya. Amman huwa dikatakan di ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Dilihat nomor berapa ya, saya hafal ayat. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Siapakah yang akan memberikan rezeki kepada kalian jika dia menahan rezekinya? Ini kan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin tahu, paham perkara ini. Ketika mereka ditanya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Ya. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Itu orang musyrik paham. Mereka menjawab, Allah. Ya. Itu diterangkan di ayat-ayat Al-Quran sangatlah banyak. Ya.
Kemudian yang ketiga tadi disebut situ yang menghidupkan. Ya. Ini juga ada ayat di surah belakang-belakang ya, di juz 9. Seperti ayat di surah Al-Qiyamah. Ya. Lihat ayat yang paling terakhir. Apa ayat terakhir di surah Al-Qiyamah? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya. Bukankah Allah yang maha mampu untuk menghidupkan orang-orang mati? Ya. Itu menghidupkan ya. Nah. Baik. Dilihat ya di nomor ayat, tapi dia ayat yang terakhir dari surah Al-Qiyamah. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Ya. Bukankah Allah yang maha mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati? Dan kemudian yang berikutnya diterangkan oleh Syekh, yaitu al-imatatu atau al-imatah, mematikan. Ya, menghidupkan, mematikan. Ini diterangkan di surah Al-Hadid, di awal surah Al-Hadid di juz 27 ya. Dan lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Gitu kan? Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang maha memiliki apa? Untuk nyala kekuasaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Ya. Atau ayat yang lain di surah Al-Mulk yang kita sudah hafal juga. Di awal-awal surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ada penciptaan, ada kehidupan, ada kematian. Ya, dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Baik. Ini mematikan ya, menghidupkan, mematikan. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wa inzalil matar, menurunkan hujan. Ya, ini juga banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bisa dilihat di surah Az-Zumar. Ini saya tulis di ayat 21 ya. Di surah Az-Zumar ayat 21. Alam tara anna Allah ya anzala minas sama'i ma'an. Ya. Tidakkah engkau melihat Allah menurunkan hujan dari langit? Ya. Baik. Dan ini banyak ayat-ayat yang kalau kita baca dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ada di surah Al-Furqan juga. Dan dia adalah yang telah menurunkan air dari langit, ya, air yang suci, itulah hujan. Ya, inzalil matar, itu kan perbuatan Allah semuanya. Ya. Nah, kemudian wa imbatati atau wa imbati an-nabat, baik, menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Ini dari surah Abasa wa Tawalla ya. Ya, di ayat ke-27. Di ayat yang ke-27. Nah. Thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba, sampai akhir ayat. Nah. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami pecah bumi itu, dibuat retak begitu ya. Ya. Fa ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan darinya apa? Biji-bijian. Ya, tumbuh. Dari surah Abasa wa Tawalla di ayat 27. Terangkan setelahnya anggur-anggur dan seterusnya sampai akhir ayat. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Baik. Ini masalah apa tadi? Menumbuhkan tanaman-tanaman. Kemudian yang terakhir diterangkan oleh beliau, oleh Syekh, ya, wa tadbiril umur, dan mengatur perkara. Mengatur perkara. Ini diterangkan di surah As-Sajdah. Di awal-awal surah As-Sajdah ya, ayat yang kelima. Ya. Di sana ada ayat
yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ialah Allah yang telah mengatur perkara itu. Ya, yudabbirul amra minas sama, dari langit ke bumi. Ya. Nah. Dan ini juga yang dipahami oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka ditanya, "Wa may yudabbirul amr?" Siapakah yang mengatur perkara? Ya, orang-orang musyrik menjawab, "Sayaqulun Allah." Mereka menjawab Allah. Ya. Jadi ini dari sekilas ya, beliau sebutkan sebagian dari fi'il Rabb, dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Maha Mencipta, memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, ya, yang menurunkan hujan, nah, yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang mengatur perkara. Ini semuanya diakui oleh orang-orang musyrik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sebatas mengakui perkara ini, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya tadi itu bukan syarat dikatakan sebagai apa? Muslim. Ya, bukan syarat ya. Nah, andai kata mereka dianggap sebagai, atau andai kata itu merupakan syarat keislaman, mereka tidak akan diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ya, mereka tidak diperangi, tapi mereka masih diperangi oleh Nabi. Nah, karena mereka tidak mau menyendirikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari makna tauhid rububiyah, ya. Yaitu mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Di sini kata para ulama, setiap dari tauhid tadi itu rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat, di situ terkandung padanya ada penetapan, ada penafian. Ya. Penetapan tadi kan sudah diterangkan. Dia tetapkan Allah yang Maha Mencipta semata, yang Maha memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya kan? Ya. Dia nafikan selain Allah itu tidak bisa apa? Mencipta. Ya. Tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Ya. Kan begitu. Jadi ada penetapan, ada penafian. Jelas ya? Baik. Ini pada tiap-tiap tauhid yang kita akan bahas nanti di situ terdapat padanya penetapan dan penafian. Baik. Jadi sekira mungkin bisa kita lanjut lagi ya. Dari sekira bisa kita selesaikan satu kali pembahasan. Ada lagi tauhid uluhiyah, ada lagi tauhid asma wa sifat. Nanti kita bahas mungkin di pertemuan yang lainnya. Jadi saya bawakan sini beberapa ayat-ayat ya, yang orang-orang musyrikin itu paham tauhid rububiyah, mengetahui dan meyakini tauhid rububiyah. Ya. Di antaranya ayat yang pertama ada ayat di surah Al-Ankabut ayat 61. Nah, ini sekedar dari hal yang menyempurnakan pembahasan ya. Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Ya, fa anna yufakun. Dan jika engkau tanya mereka wahai Muhammad, orang musyrik ya, siapa yang mencipta langit-langit dan bumi, yang mengatur, yang menundukkan matahari dan bulan? Apa jawaban mereka? La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ya, ini mereka paham ya orang-orang musyrikin. Yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bukan muslim. Mereka bukan apa? Muslim. Ya. Kemudian lagi ayat yang lain, di setelahnya lagi diterangkan di surah Al-Ankabut ayat 63. Ya. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Ya. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Ya. Bal aktsaruhum la yaqilun.
Ini ayat yang kedua ya. Andai kata engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Ya, intar ya, masalah apa? Yang turunkan hujan. Yang menghidupkan bumi setelah matinya bumi itu. Maka apa jawaban orang-orang musyrikin di masa dahulu? La yaquluna Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Ini ya dibawakan dengan lafaz taukid. Dua taukid. Pakai lam dan apa? Nun taukid. Sama tadi dengan yang pertama. Ya, la yaquluna Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Ya, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan bumi yang telah mati. Maka dikatakan setelah itu, qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Bal aktsaruhum la yaqilun. Tapi kebanyakan mereka itu mereka tidak berakal. Mereka tidak apa? Berakal. Ya. Baik. Ini masalah sudah dibahas tadi ya. Masalah menghidupkan, mematikan, mencipta. Ini semua diakui oleh orang-orang musyrikin. Ya. Nah, ayat lagi yang lain di surah Az-Zukhruf ayat 87. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Mirip juga ayatnya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ya. Fa anna yufakun. Dan jika engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Ya. Maka mereka pasti menjawab Allah. Ya. Mereka pasti menjawab Allah yang mencipta mereka. Jadi ini akidah orang-orang musyrik ya. Mereka paham yang Maha mencipta itu Allah. Ya. Yang Maha mengatur, memberikan rezeki dan seterusnya. Tapi mereka bukan dikatakan sebagai muslim. Karena mereka masih melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Itu letak kesyirikannya di situ. Ya. Nah, di sini juga kalau misalnya ada yang mengatakan dari makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu masih kurang. Ya. Tuhan itu kan kalau bahasa Arabnya Rob. Ya, didekatkan di mana Rob. Tidak ada Rob selain Allah. Betul tidak maknanya? Hah? Betul maknanya, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, gitu kan? Menghidupkan, mematikan selain Allah. Betul tidak? Betul maknanya, betul. Itu tauhid rububiyah tapi. Ya. Tapi itu bukan dari makna la ilaha illallah. Jadi nanti diperbaiki itu terjemahan ya. Kalau menerjemah kalimat la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu akidahnya orang-orang musyrik di masa dahulu kala. Tapi terjemah dia diterjemah maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nah, itu baru muslim. Itu baru apa? Seorang muslim. Baik. Jadi itu seperti itu ya. Baik. Jadi ini yang diluruskannya sebagian dari lafaz-lafaz dalam masalah menerjemah kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik, saya kira itu dulu. Semoga ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Jadi kita baru selesai membahas tauhid yang pertama ya. Tauhid apa tadi? Rububiyah. Apa tadi arti tauhid rububiyah? Ayo. Tauhid rububiyah. Apa tadi maknanya? Mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Tadi sudah diterangkan dari contoh-contoh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang kedua kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sudah masuk isya, sudah lewat 10 menit. Ya, kita akhiri majelisnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.